Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Bandung. Bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. 20.000 lembar bahan baku pembuatan triplek di Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur terbakar. Seorang prajurit TNI Batalion 321 Kala Hitam meninggal dunia tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Permainan lato-lato kembali memakan korban. Seorang bocah di Kabupaten Sukabumi harus dijahit bibirnya karena hantaman permainan tersebut. Sebuah gudang penyimpanan bahan baku pembuatan triplek di Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, ludes terbakar pada Selasa malam. Api membakar 20.000 lembar bahan baku triplek di gudang tersebut. Kebakaran menimpa gudang penyimpanan bahan baku triplek di Kampung Jamali Hilir, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Selasa malam. 30 orang personil pemadam kebakaran dan 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api yang berkobar menghanguskan 20.000 lembar bahan baku triplex. Kebakaran juga menimbulkan hembusan angin yang cukup kencang sehingga menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Setelah 3 jam, akhirnya petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Menurut petugas pemadam kebakaran, bahan baku yang terbuat dari kayu untuk pembuatan triplex membuat api terus berkobar. Kita masih dalam penyelidikan, belum ada keterangan dari korban, demikian. Ada kendala ya Pak? Untuk kendala itu sumber airnya Pak. Sumber airnya itu cukup jauh juga, kita ngambil dari sungai yang ada di Desa Dangdet. Api ini mau kembali membesar karena memang bahan buah terbakar dalamnya atau gimana? Betul. Jadi ini bahan yang terbakarnya itu bahan triplek, kayu. Jadi dibantu dengan angin cukup besar juga. Nah, itu jadi kendala kita juga. Api muncul lagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Rendra Gosali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Sementara itu, sebuah mobil minibus penjual es krim keliling di Kabupaten Subang ludes terbakar pada Selasa sore. Kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin genset dan mesin pembuat es krim yang berada di dalam mobil. Video amatir warga merekam detik-detik terbakarnya sebuah mobil minibus yang digunakan untuk berjualan es krim keliling. Peristiwa ini terjadi di wilayah Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Warga sekitar yang panik tidak berani melakukan pertolongan karena khawatir meledak. Beruntung pengemudi mobil bernama Andi berhasil selamat. Diduga kebakaran berasal dari mesin genset yang digunakan untuk memasok listrik mesin pembuat es krim yang berada dalam mobil mengalami korsleting. Kebakaran mobil es krim yang awalnya sih dari genset. Terus ya sopirnya sih loncat keluar dari mobil. Itu saat itu informasinya kebakaran itu disebabkan apa sih? Katanya sih dari genset yang kebakar. Korslet atau gimana Pak? Konslet katanya sih. Oh gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini ditangani petugas Polsek Cibogo, Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Kita ke informasi lain, puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri Suradita di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi terpaksa menempati sekolah darurat yang terbuat dari bambu. Meski jauh dari kenyamanan pembelajaran, namun lokasi ini cukup aman dibanding bangunan sebelumnya yang rusak karena pergerakan tanah. Hanya satu kata yang tepat untuk mengungkapkan kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri Suradita di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi ini. Menyedihkan.
Gedung sekolah rusak parah akibat pergerakan tanah sehingga dapat mengancam keselamatan murid-murid sekolah saat proses belajar mengajar berlangsung. Pihak sekolah kemudian berinisiatif membangun sekolah darurat agar proses pembelajaran tetap bisa dilakukan. Bangunan yang terbuat dari bambu dan dinding bilik ini terbagi menjadi 6 ruang kelas untuk kelas 1 hingga kelas 6 dengan jumlah 50 orang murid. Meski bangunan belum dilengkapi penerangan dan fasilitas belajar yang memadai, namun dirasakan cukup aman dibandingkan dengan bangunan sekolah sebelumnya yang rusak akibat pergerakan tanah. Ya kalau proses belajar mengajar sih ya berjalan lancar, cuman nggak seperti biasanya yang di tempat yang biasa nyaman, enak gitu. Kalau di sini kan Bapak tahu sendiri alasnya juga tanah nggak seperti yang awal gitu. Alasnya pokoknya enak lah. Kalau sekarang kan seperti ini belajarnya. Emang udah berapa lama Bu belajar di sini Bu? Baru 2 hari Pak. Baru 2 hari. Hari kemarin tanggal 9 sama sekarang. Meski banyak keterbatasan, para murid tetap semangat untuk mengikuti proses belajar mengajar. Murid-murid berharap sekolah yang layak kembali dibangun seperti sekolah lainnya agar bisa belajar lebih nyaman dan tenang. Nyaman. Kok nyaman? Kan ininya dari tanah terus itunya dari bilik. Kalau hujan gimana? Iris. Tiris ya, dingin. Iya. Berarti nggak nyaman dong. Iya. Terus kalau belajar di tempat sekolah kemarin gimana? Emang kenapa kondisinya? Gempa. Gempa? Iya. Mau roboh gitu? Iya. Oh jadi Sahrul takut atau gimana? Iya. Takut. Kerusakan bangunan sekolah mulai terjadi pada akhir tahun 2020 lalu. Namun di tahun 2021 hingga 2022, kondisi bangunan semakin membahayakan akibat pergerakan tanah. Karena di sana kami tidak tenang, Pak. Tidak nyaman, tidak tenang. Nah, kalau anak-anak mungkin biasa saja mungkin untuk anak-anak. Tapi kamu selaku penanggung jawab mungkin pimpinan di sini, nah selama anak-anak tetap kami di luar memantau selalu ketakutan tiba-tiba ada amblas itu. Emang sejak kapan Pak pergerakan tanah terjadi di sini Pak? Atau Pergerakan tanah di sekitar sekolah yang lama itu akhir Desember 2020. Terus sampai saat ini terjadi juga? Nah, setiap waktu itu kalau dihitung per detik itu ada terus. Kalau seperti jalan-jalan yang ke sana tadi dilalui itu, tiap waktu itu kadang-kadang anjlok terus itu lagi ditambah anjlok lagi terus itu. Oke Pak, untuk proses belajar mengajar sendiri normal atau seperti apa Pak di sini Pak? Nah, ini disesuaikan Pak di sini Pak. Sesuainya Nah, gimana? kalau kemarin itu kan di sana belajar, karena baru 2 hari. Nah, belajar di sana itu kalau cuaca kelihatan ada hujan mendung, kami langsung dipulangkan. Kalau sedang belajar paginya gitu. Kalau misalnya malam terjadi hujan deras atau ada angin itu udah otomatis orang tua udah dimusyawarahkan, anak-anak tidak ke sekolah, kita daring saja gitu. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yang sudah mendatangi lokasi ini segera membangun gedung sekolah yang baru. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, seorang prajurit TNI Batalion 321 Kalahitam meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumah saat melakukan pembersihan puing-puing rumah pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur pada Selasa siang. Akibat peristiwa tersebut, aktivitas pembersihan puing-puing bangunan rumah warga untuk sementara dihentikan pada Rabu pagi. Video yang direkam warga memperlihatkan Yakis Kogoya, seorang anggota TNI berpangkat prajurit 2 dari Batalion 312 Kalahitam, berhasil dievakuasi petugas TNI lainnya dan warga dalam posisi terlungkup. Sebelumnya korban yang tergabung dalam Satuan Tugas Bencana Alam Kabupaten Cianjur itu melakukan pembersihan puing-puing bangunan rumah dan mencoba merobohkan tiang pondasi bangunan rumah pasca gempa bumi di Kampung Jenggung, Kabupaten Cianjur Selasa siang. Tiba-tiba bangunan atas rumah roboh dan menimpa korban, sementara 2 rekan korban berhasil menyelamatkan diri. Bahkan beliau sudah diperingatkan sama teman-teman TNI juga sama ketua, jangan terlalu dalam. Sehingga beliau saking semangat bekerja, sehingga beliau tidak mengelah karena saking semangat kemungkinan seperti itu. Saya juga menyaksikan bahwa teman TNI juga ada di sini 2, yang satu di tengah, nah saya di sini. Saya teriak sama beliau, sama teman-teman yang ada di dalam, kalau seandainya memang posisinya
beliau tidak lari ke tengah, mungkin sama teman TNI juga dan sama saya kemungkinan masih bisa ketolong karena beliau lari muter karena hawa panik kemungkinan beliau dan juga hawa capek beliau dalam bekerja. Pak, untuk posisi korban sendiri itu seperti apa Pak pas ditemukan? Posisi korban itu telentang, Pak, telungkup dakom gitu kalau bahasa saya, dakom, tangan seperti ini, dia nahan, mungkin beliau sangat menahan karena ketindihan dari beton-beton dan di atas dan ke bawah, Pak. Jadi pada saat pembersihan rumah Ibu Nunung itu kebetulan rumahnya agak bertingkat, itu di atasnya ada dak cor beton. Sekitar jam 14.20 ada 3 orang di dalam. Pada saat pembersihan dak itu runtuh ke bawah. 2 orang rekan almarhum berhasil menyelamatkan diri, berlari keluar dari samping sebelah kanan, namun naas almarhum tidak sempat menyelamatkan diri, akhirnya tertimbun runtuhan beton dak atas itu. Sekitar jam 15.30 almarhum berhasil kita evakuasi, namun dalam kondisi sudah meninggal dunia. Almarhum atau jenazah kita berangkatkan ke Jakarta ya, ke Bandara Soekarno-Hatta. Untuk berikutnya akan kita terbangkan menuju Papua. Akibat peristiwa ini, aktivitas pembersihan puing-puing bangunan di lokasi dihentikan sementara pada Rabu pagi. Rendra Gosali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Kita ke informasi selanjutnya. Setelah 3 hari terdampar, warga dan petugas belum berhasil menemukan pemilik kapal serta dari mana asal kapal tersebut. Hingga Rabu, kondisi kapal masih tertahan di pantai. Kapal yang terdampar di pantai Rancau Buaya, Kabupaten Garut masih tergeletak di pinggir pantai. Belum ada pihak yang berani mendekat karena kondisi ombak yang masih besar. Kapal tersebut hanya menjadi tontonan warga. Sudah 3 hari ini tidak ditemukan tanda-tanda adanya barang yang ada di dalam kapal. Petugas Satpol Airut tetap berjaga dan mencari tahu siapa pemilik kapal tersebut. Apakah sengaja ditinggalkan atau memang tenggelam akibat diterjang ombak. Untuk jenis kapal, ini jenis kapal diesel yang biasanya dipakai nelayan mencari ikan. Pemiliknya Pak? Untuk pemilik sampai saat ini kapal tersebut belum ada identitas. Kita sudah berkoordinasi dengan Sabandar maupun Basarnas, tapi belum ada laporan yang kehilangan kapal atau laka laut. Ada korban jiwa Pak? Untuk saat ini korban jiwa tidak ditemukan korban jiwa. Kita sudah mengevakuasi kapal atau menyisir sekitaran TKP, tidak adanya korban jiwa. Mungkin Pak rencananya Pak, kapal itu akan diapakan? Untuk rencana ke depan kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait maupun pimpinan. Selanjutnya untuk lebih lanjut kami masih menunggu instruksi dari pimpinan. Kapal tersebut pertama kali ditemukan warga di pantai Rancau Buaya Senin sore dalam kondisi terbalik dan dihantam ombak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.